Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang mutasi. Yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian mutasi dan faktor-faktor penyebab mutasi. Gen dikenal sebagai substansi hereditas yang mengatur perkembangan dan metabolisme makhluk hidup. Di dalam tubuh, gen bertindak sebagai penyampai informasi genetika dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada dasarnya, gen bersifat mantap meskipun telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dalam jangka waktu yang panjang, susunan kimia gen tersebut dapat saja mengalami perubahan karena beberapa faktor. Nah, perubahan susunan gen dapat berakibat berubahnya fenotip pada makhluk hidup. Peristiwa demikian dikenal dengan istilah mutasi. Jadi, mutasi merupakan perubahan materi genetik atau DNA yang dapat diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Nah, mutasi ini nanti akan menghasilkan yang disebut dengan mutan. Apa itu yang dimaksud dengan mutan? Nah, ini adalah mutan. Jadi, mutan itu merupakan makhluk hidup yang mengalami mutasi. Di sini contohnya ada semangka tanpa biji, ya. Jadi, normalnya itu sebenarnya semangka adalah dengan biji. Nah, di sini ada semangka tanpa biji. Selanjutnya ada ular berkepala 2. Normalnya tetap ularnya harusnya berkepala 1. Nah, kemudian di sini ada jari kaki yang jumlahnya banyak sekali ya. Ada 16 untuk 2 kaki. Normalnya harusnya 10 untuk 2 kaki. Nah, ini disebut dengan polidaktil ya. Selanjutnya di sini ada manusia akar. Kemudian ada di sini bebek berkaki 4 dan ini contoh dari kelainan disebabkan karena mutasi yang disebut dengan sindrom Down. Contoh-contoh mutan ini semuanya disebabkan oleh peristiwa mutasi dan masih banyak lagi mutan-mutan yang lain yang ada di dunia ini yang disebabkan karena peristiwa mutasi. Bahkan banyak juga industri film yang membuat film yang berhubungan dengan peristiwa mutasi. Contohnya adalah Fantastic Four, kemudian ada Hulk, Spider-Man, ada X-Men, dan masih banyak lagi film-film lainnya yang berhubungan dengan kaum mutan ya yang ada di dunia ini. Nah, kalau dilihat dari film-film ini menunjukkan bahwa mutan atau peristiwa mutasi ini akan menghasilkan sesuatu yang bagus berarti ya. Berarti ini akan menjadikan makhluk hidup menjadi superhero. Tapi sebenarnya kalau mutasi ini terjadi pada manusia dan hewan, ini justru bukannya menguntungkan tapi merugikan. Karena peristiwa mutasi pada hewan dan manusia ini dapat menyebabkan cacat dan kelainan penyakit ya, bukan menjadi superhero seperti yang ditayangkan di film-film tersebut. Berbeda dengan tumbuhan ya, kalau dia pada tumbuhan mutasi ini justru menguntungkan. Tadi contohnya ada semangka tanpa biji, kemudian di sini ada jagung yang satu pohon ini ada 2 tongkolnya. Kemudian di sini nenas yang biasanya satu pohon dia hanya 1 mahkota, di sini ada 3 mahkota. Kemudian ada pisang ya, yang biasa satu pohon dia 1 tandan, pisangnya di sini ada 3 tandan. Jadi untuk mutasi pada tumbuhan ini lebih menguntungkan. Karena kalau kita lihat contoh-contohnya tadi di sini buahnya jadi menghasilkan lebih banyak ya ketika si tanaman ini mengalami mutasi. Untuk semangka tanpa biji keuntungannya kita lebih mudah untuk mengkonsumsinya dan harga jual dari semangka biji ini juga lebih tinggi daripada semangka dengan biji ya. Jadi meningkatkan nilai perekonomian dari petani.
Sebenarnya mutasi merupakan peristiwa yang jarang terjadi, mungkin hanya satu kali dalam setiap 100.000 replikasi DNA. Untuk prosesnya atau peristiwa terjadinya mutasi ini disebut juga dengan mutagenesis. Nah, sementara faktor yang menyebabkan mutasi ini disebut juga dengan mutagen. Ada 3 macam mutagen ya. Ada mutagen kimia, ada mutagen fisika, dan ada mutagen biologi. Sekarang kita bahas dari mutagen kimia. Mutagen kimia merupakan agen mutasi berupa bahan kimia. Mutagen kimia dapat menyerupai basa nitrogen pada DNA normal. Nah, selain itu, mutagen kimia memiliki kemampuan untuk menyusup di antara basa nitrogen sehingga dapat mengganggu replikasi DNA. Di sini ada beberapa contoh mutagen kimia yang berbahaya pada manusia. Contohnya di sini ada formalin, boraks, spora tekstil. Ini adalah zat kimia yang tidak seharusnya ada di makanan ya. Nah, kalau makanan tercampur dengan bahan-bahan kimia ini akan sangat berbahaya bagi yang mengkonsumsinya. Akan menyebabkan mutasi pada gen-gennya ya. Nah, selanjutnya selain zat kimia tersebut, di sini juga ada penggunaan MSG atau monosodium glutamat. Nah, MSG ini jika penggunaannya berlebihan, ini juga akan sangat berbahaya. Selanjutnya ada mutagen fisika. Mutagen fisika merupakan agen mutasi berupa bahan fisika, yaitu berupa sinar gelombang pendek, misalnya ultraviolet, dan sinar-sinar radiasi seperti sinar alfa, beta, dan sinar gamma. Mutagen fisika ada yang dapat menimbulkan reaksi pengionan dan ada juga yang tidak. Reaksi pengionan umumnya terjadi karena sumber radiasi mengandung energi yang sangat besar. Contohnya radiasi yang berasal dari unsur-unsur radioaktif, misalnya uranium. Nah, uranium ini merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk membuat bom atom ya. Jadi ini punya energi yang sangat besar dan ini sangat berbahaya. Selain uranium ada juga radium, kobalt, sinar X, dan sinar kosmis. Jika radiasi pengion tersebut mengenai molekul DNA, maka rantai DNA akan terurai. Akibatnya, rantai DNA tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dalam sintesis protein. Seandainya DNA yang terkena radiasi pengionan berada pada sel kelamin, maka kelainan yang terjadi akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Untuk sinar ultraviolet, ini tidak menyebabkan reaksi pengionan. Hal ini disebabkan karena sinar ultraviolet tidak mengandung energi yang besar ya. Jadi energi sinar ultraviolet itu kecil. Nah, tetapi energi dari sinar ultraviolet tersebut ini akan diserap oleh purin dan pirimidin sehingga atom-atomnya menjadi lebih reaktif. Nah, akibatnya rantai ganda DNA menjadi kacau dan nanti akan mengganggu proses replikasi. Salah satu contoh atau salah satu dampak yang bisa ditimbulkan oleh sinar ultraviolet ini misalnya kanker kulit. Nah, selanjutnya pada saat ini ya, jumlah radiasi yang diterima oleh manusia ini menjadi semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena semakin banyaknya penggunaan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Ini misalnya ada alat telekomunikasi ya, kemudian televisi, komputer, alat-alat kedokteran, ada lagi alat-alat industri ya. Banyak sekali alat-alat teknologi canggih ini yang dalam kehidupan kita ini yang mengandung sumber radiasi dan jika terpapar pada manusia dalam jangka waktu yang lama, ini akan menyebabkan mutasi pada manusia sehingga menyebabkan berbagai kelainan dan penyakit. Selanjutnya ada mutagen biologi. Mutagen biologi merupakan agen mutasi yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Ya, ini ada virus, kemudian ini bakteri. Kedua mutagen biologi tersebut dapat menyebabkan mutasi pada berbagai makhluk hidup.
Nah, pada saat sel melakukan replikasi atau perbanyakan, virus akan mengubah susunan DNA sel yang diserang sehingga menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan. Nah, toksin atau racun yang dihasilkan oleh bakteri dapat menyebabkan timbulnya kelainan atau kerusakan pada materi DNA sel dan jaringan tertentu. Penyakit-penyakit misalnya demam kuning, kemudian ada campak, cacar, dan banyak penyakit lainnya. Ini bisa saja dapat berawal dari perubahan materi genetika yang disebabkan oleh virus. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.